pagi. Perkenalkan, nama saya Elsie Zafia Kalo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Pasundan Bandung dengan nomor peserta 21699462208. Hari ini pada hari ini tanggal 24 November tahun 2020 saya akan mengadakan ujian UKIN yang bertempat di SMA Negeri 1 Rote Barat Daya. Sekian dan terima kasih. Ibu harap sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi ini. Kepada anak tanda, diberikan waktu dan kesempatan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, kita mengharapkan dari doa. Kita berdoa untuk pelajaran agama kita masing-masing, berdoa mulai. Jadi Yesus, kita akan dapat memulai apa yang belajar kami untuk memberkati adalah perjalanan kita. Yang Tuhan berdia kami. Ya, baik. Kita berikan apa untuk tanda yang ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran peserta didik pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama Andri Dale, hadir. Angela Pandi, hadir. Arfi Hane, hadir. Citra Melu, hadir. Lericia Talo, hadir. Dedi Databesi, hadir. Delsi Sui, hadir. Ekla Diandun, hadir. Pandipa, hadir. Happy Bolu, hadir. Intan Besi, hadir. Intan Pandi, hadir. Jeger Pandi, hadir. Kamelia, hadir. Kesia Pandi, hadir. Lady Pandi, hadir. Merena Buran, hadir. Marta Nale, hadir. Ya. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akan kita melihat tayangan poin-poin yang ada di depan. Ya, mulai pembelajaran kita dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pada kompetensi dasar 4.9, yaitu mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur membangun dengan indikator yang akan kita capai pada pagi ini atau pembelajaran kali ini adalah yang pertama, indikator yang pertama menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Ya. Yang kedua, indikator yang kedua menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Ya. Namun sebelum kita memulai pada pembelajaran kita, ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek dan menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Ya. Sebelum kita mulai pada materi pembelajaran kita pada pagi ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Yang masih ingat boleh angkat? Ya. Pembelajaran tentang pengertian cerpen bercerpen. Iya. Yang kedua, anak Pembelajaran tentang kaidah pemanfaatan cerpen. ketiga, Pembelajaran tentang nilai-nilai yang berkandung dalam cerpen. iya, betul. Jadi, ternyata ingatan kalian masih sangat kuat. Ya. Jadi, pembelajaran kita pada minggu yang lalu membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, struktur dari cerpen, pengertian dari cerpen, dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerpen. Nah, hari ini kita masuk pada bagian keterampilan, yaitu kita menyusun cerpen dengan
topik, lalu menyusunkan menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun yang ada di dalam cerpen. Ya, kita mulai pada pembelajaran yang pertama, yaitu langkah-langkah dalam menentukan sebuah topik sebelum kita menulis atau menyusun cerpen. Ya, kita perhatikan, anak-anak kita perhatikan pada tayangan yang ada. Yang pertama, langkah yang pertama adalah membaca seluruh isi cerpen dengan sama. Yang kedua, menandai setiap peristiwa dalam cerpen secara berurutan. Ya. Yang ketiga, menentukan topik kecil dari setiap urutan peristiwa yang terjadi. Yang keempat, menentukan tema sebagai topik besar dari cerpen tersebut. Jadi, langkah-langkah dalam menentukan topik dalam cerpen, langkah-langkah menentukan topik sebelum Anda mendapatkan sebuah topik yang menarik, berarti ada 4 langkah yang harus diperhatikan oleh anak-anak sebagai penulis atau penyusun cerpen yang sudah disampaikan pada pembelajaran yang berlangsung. Ya, kita lanjut pada slide yang berikut, yaitu unsur-unsur pembangun cerita tulis. Sebelum kita menulis sebuah cerpen, kita kan sudah menentukan topiknya, ya kan? Topiknya, setelah kita menentukan topiknya, maka langkah berikut yang perlu kita perhatikan adalah unsur-unsur pembangunan cerita. Unsur yang pertama, setelah menentukan topiknya, maka kita mengambil tema dari cerpen. Misalnya tema tentang pendidikan, atau tema tentang kehidupan keseharian seseorang, atau tema tentang percintaan yang lagi marak, ya kan? Betul tidak? Betul. Ya, jangan pegang relax, jangan pegang. Ya, tema. Yang berikut adalah tokoh. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang berperan di dalam sebuah cerpen. Misalnya tokoh itu disertai dengan nama, ya kan? Ya. Atau tokoh itu bisa berperan dari tokoh utama dan tokoh bukan tokoh utama. Itu adalah tokoh. Yang berikut, unsur yang berikut adalah penokohan. Penokohan beda dengan yang namanya tokoh. Penokohan dia tahu penokohan itu apa. Yang tahu boleh angkat tangan. Penokohan merupakan pemberian sifat pada tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Iya, bagus, diberikan aplaus. Ya, tokoh atau biasa disebut dengan perwatakan. Tokoh atau sifat dari seorang tokoh yang berperan di dalam cerpen. Yang berikut adalah alur. Ada sedikit kesalahan teknis. Kita lanjut, kita sampai mana tadi? Latar. Ya, latar atau setting adalah misalnya ada latar belakang. Tempat misalnya terjadinya peristiwa itu terjadinya di sekolah, rumah, pasar, UNTFU, UN Handi, di Damanu, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan latar
setelah kayak apa kita lihat pada sudut pandang. Anak-anak saya kan tahu sudut pandang itu mengisahkan tentang orang Gebra pada orang Gebra. Yang tahu boleh angkat. Ya. Orang pertama Tuhan dan Ya. Mengisahkan tentang sudut pandang itu, mengisahkan tentang sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama misalnya, aku, saya, dan lain sebagainya. Orang ketiga, dia, dan apa? Iya, betul sekali. Dia dan mereka termasuk dalam sudut pandang orang ketiga. Yang berikut ada amanah yang disampaikan oleh penulis terhadap pembaca. Itu disebut dengan amanah. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau paham kita lanjut pada slide yang berikut. Ya. Tidak hanya ada untuk memang dia tadi siang menentukan sebuah cerpen itu jadi atau tidak. Yang berikut ada langkah-langkah dalam menyusun sebuah cerpen atau cerita pendek. Langkah yang perlu diperhatikan. Di situ yang pertama adalah menentukan tema. Ya, menentukan tema yang tadi sudah bilang. Ketika menentukan tema, Anda harus membaca keseluruhan dari isi sebuah cerita pendek menentukan tema. Itu langkah-langkah dalam menentukan tema. Atau sebelum Anda menulis sebuah cerpen, langkah yang pertama adalah Anda harus terlebih dahulu menentukan apa temanya. Misalnya temanya tentang pendidikan atau temanya tentang pengalaman hidup. Cerpen, kalian bisa buat cerpen berdasarkan pengalaman hidup, pengalaman yang Anda rasakan. Misalnya pengalaman tentang ada siswa yang mempunyai pengalaman tentang orang tuanya, misalnya orang tuanya berpisah, atau misalnya anak-anak tersebut dilantarkan oleh orang tua. Ini terjadi pada pada sekali yang sudah lama. Dia pernah membuat cerita pendek dan cerita itu sampai ibu meneteskan atau waktu itu ibu jadi juri dalam perlombaan cerita pendek. Itu dia menceritakan tentang kehidupan bagaimana dia melawan hidup untuk menghidupi adik-adiknya. Karena bapaknya itu sudah meninggal, lalu ibunya kawin lagi bukan di sekitaran Pulau Rotes ini, tapi ibunya di luar dari Pulau Rotes. Dia menceritakan bagaimana dia melawan kerasnya hidup dengan menghidupi adik-adiknya. Waktu itu dia masih kelas 10. Kelas 10 dia melawan hidup untuk menghidupi adik-adiknya. Kalian kenal kalau mungkin ada yang kenal namanya Kak Angel. Kenal tidak? Dia sudah tahu. Itu bagaimana dia melawan kerasnya hidup sampai dia menuliskan dalam sebuah cerita pendek. Begitu. Jadi anak-anak misalnya punya pengalaman hidup bisa dituliskan dalam sebuah cerita pendek. Ya. Kita maju pada bagian yang berikut yaitu satu pengisahkan. Kan tadi seperti dijelaskan, mengisahkan tentang bagaimana dia melawan hidup untuk menghidupi adik-adiknya. Dan cerita itu ceritanya dia bersama dengan bapak kecilnya. Tapi dia bilang, ibu saya tidak bisa tidur ketika adik-adik saya di bawah makan, ketika adik-adik saya bawah minum, saya tidak bisa tidur. Ibu sampai meneteskan air mata. Begitu sedih dia mengisahkan tentang kisah hidup ketika ia mengalami hidup. Itu pusat pengisahkan. Ya, di bagian yang kedua tadi. Bagian yang ketiga menentukan penokohan. Misalnya tadi bercerita tentang Kak Angel tadi, dia mengisahkan tentang penokohan. Dan penokohan yang terjadi dalam cerpen yang dia mengisahkan dirinya itu sebagai tokoh akun. Kita menceritakan dirinya sebagai tokoh akun. Lalu dia mencoba mengisahkan tentang tokohnya tentang adik-adiknya.
menyebutkan nama adiknya, ibu siapa nama adiknya itu. Jadi dia menceritakan tentang penokohan atau memisahkan tentang penokohan atau memisahkan tentang dirinya, menempatkan dirinya sebagai tokoh aktor dan memisahkan tokoh-tokoh yang lain seperti misalnya Sanda, misalnya Happy, misalnya Nona Melinda Giri misalnya. Ya, itu disebut dengan menentukan penokohan. Yang berikut adalah penokohan atau perwatakan yang tadi sebelum membuat cerita. Berarti kalian harus membuat tokohnya, harus membuat juga karakternya. Misalnya karakternya itu ada yang baik, ada yang tidak baik, atau yang biasa disebut dengan protagonis, antagonis dan tritagonis. Ada yang berperan sebagai tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat, dan ada juga tokoh yang berperan baik dan juga jahat. Atau biasa orang sebut bilang dia terlalu munafik. Begitu. Biasanya dia di depan kita dia berbuat baik atau dia mengeluarkan kebaikan. Tapi di belakang kita dia diam-diam menusuk kita dari belakang. Artinya dia menceritakan kehidupan kita pada si B. Misalnya begitu. Itu adalah penokohan atau perwatakan. Yang kelima, langkah yang kelima adalah menentukan tempat dan waktu atau langkah yang tadi. Misalnya cerita yang tadi saya bilang, misalnya kayak yang tadi menceritakan tentang kehidupannya. Misalnya tempatnya dia di bagian, dia tinggalnya di bagian mana? Saya minta Pak Ejen tinggalnya di Pau, bertempatnya di Pau. Itu latar tempat. Latar waktu itu dia mengisahkan tentang kehidupan yang terjadi, yaitu pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari. Pada pagi hari dia cerita begini. Ketika bangun pagi, saya datangnya ke sekolah. Ketika pulang sekolah pada siang hari, saya tidak langsung beristirahat. Tetapi dia harus istilahnya orang-orang bilang pikul air. Ya, dia harus mengambil air dulu. Pada sore hari, saya harus membersihkan rumah dan lain sebagainya. Pada malam hari, dia harus mengurusi adik-adiknya untuk beristirahat, makan dan minum. Itu mengisahkan tentang tempat dan waktu atau latar ya. Yang keenam, langkah yang keenam adalah menentukan alur atau menentukan jalannya cerita. Misalnya jalannya cerita, misalnya di awal cerita itu mengisahkan tentang cerita yang dia berjalan mulus saja. Tetapi sampai tengah-tengah dia memikirkan kembali kehidupannya di belakang. Dan itu disebut dengan alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Atau dia mengisahkan tentang atau menentukan tentang jalannya sebuah cerita. Jadi ketika kalian menulis cerpen, yang perlu Anda lakukan adalah memperhatikan 6 langkah-langkah pada sebuah cerita pendek. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kalau bisa kita lanjut lagi pada bagian yang berikut adalah tentang menyunting cerita pendek. Ya, menyunting artinya setelah kalian menulis cerita pendek, kalian tidak langsung memeriksanya, ya kan? Yang perlu Anda lakukan adalah misalnya kelompok 1 memberikan cerpennya pada kelompok 2 untuk diperiksa, untuk disunting, untuk dilihat sejauh mana penulisannya, kira-kira penulisan cerpen ini sudah sesuai dengan unsur-unsur pembangun cerpen atau belum, seperti penokohan, perwatakan, dan lain sebagainya. Dan kira-kira kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan cerpen itu sudah sesuai dengan kaidahnya atau belum, atau cerpen yang dibuat itu sudah terstruktur atau belum, atau bisa juga menyunting itu, misalnya anak-anak bisa memperhatikan kira-kira penulisan penempatan tanda titiknya sudah benar atau tidak. Terus penempatan tanda komanya itu sudah benar atau tidak. Begitu. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Kita lanjut pada bagian yang kedua. Ya, sudah dijelaskan mencermati kesalahan penulisan dan tanda baca. Kesalahan penulisan misalnya kata-kata asing. Misalnya
misalnya ada dicantumkan ada bahasa daerah, ya, atau ada bahasa lain. Misalnya ada nama tempat yang menceritakan atau di dalam cerpen itu ada menceritakan tentang kata gua. Gua itu kan bukan bahasa baku ya. Jadi kata gua ini tidak harus lurus seperti ini, tapi dia harus dicetak secara miring. Artinya penemuan tanda-tanda asing atau kesalahan penulisan, berarti Anda harus memperbaiki kesalahan penulisan. Terus penempatan tanda baca, misalnya tanda titik, dia harus berada pada akhir kalimat. Berarti misalnya teman-teman kelompok 1 lupa atau lupa menempatkan tanda titik, berarti kelompok 2 itu harus memperbaiki. Memberitahukan kepada kelompok 1 untuk memperbaiki penempatan tanda titik. Ya. Yang berikut adalah memperbaiki kesalahan yang ditemukan seperti tadi ini. Memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Artinya, ketika kelompok 1 salah menempatkan titik, salah menempatkan koma atau salah atau cerpen itu tidak terstruktur, maka kelompok 2 itu punya tugas adalah memperbaiki. Atau ketika ada kata-kata asing, bahasa-bahasa asing yang tidak dicetak miring, berarti kelompok 2 tugasnya adalah untuk memperbaiki. Itu disebut dengan menyunting cerita pendek. Ya. Jadi ketika Anda disuruh untuk menyunting sebuah cerita pendek, berarti langkah-langkah yang Anda lakukan adalah 3 langkah ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Kalau paham kita lanjut lagi pada bagian yang berikut. Action ke bagian diskusi kelompok. Dengan tidak bersentuhan tangan. Tangan tidak masuk hidup, tidak bersentuhan tangan. Artinya karena kita lakukan COVID, jadi anak-anak itu sebentar. Ya, itu akan dibagikan LPPD-nya pada setiap kelompok. Pada kelompok 1 berdiri nanti dikerjakan. Kelompok 2 dikerjakan bersama-sama. Di kelompok 3 ya, dikerjakan secara bersama-sama ya. Untuk dikerjakan secara bersama-sama ya. Ya, sebelum Anda mengerjakan LKPD-nya, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan di dalam sebelum mengerjakan LKPD. Anda perhatikan di situ. Di bagian tugas-tugas itu, Anda perhatikan di situ. Itu ada petunjuk belajarnya. Sebelum mengerjakan LKPD ini ada petunjuk belajar. Yang pertama sudah di dalam video kelompok. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam LKPD secara kelompok yang benar dan penuh tanggung jawab selama 20 menit. Tugas-tugas yang perlu dikerjakan situ. Yang pertama, buatlah sebuah cerita pendek berdasarkan pengalaman hidup yang kamu alami. Kamu bisa membuat cerita pendek berdasarkan pengalaman hidup yang kamu alami. Bisa? Bisa? Terus, atau membuat cerita pendek berdasarkan pengalaman yang dialami oleh orang lain. Atau misalnya Anda berimajiner, punya imajinasi tersendiri buat cerita sendiri. Yang kedua, sesudah membuat cerita pendek, tentukan topiknya itu apa. Yang berikut, catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik, lalu susunan menjadi kerangka cerita secara kronologis, seperti yang tadi sudah dijelaskan tadi itu. Yang keempat, kembangkanlah kerangka menjadi cerita yang utuh. Yang kelima, lakukanlah silang baca dengan kelompok lain. Artinya silang baca, setelah kelompok ini membuat cerpen, tugas di kelompok 2 untuk menyunting seperti tadi, menyunting atau memeriksa tadi. Bisa? Bisa. Ya. Sama dengan
gimana cara tersebut? Artinya memperbaiki seluruh kesalahan yang ada dalam silakan tersebut. Bisa? Kalau bisa dimengerti, silakan didiskusikan. Jadi, sudah. Jadi ini adalah sebenarnya dari orang lain. Berdasarkan kerangka yang telah kami susun, kami telah menyusun kriteria mimpi yang mungkin. Jai adalah seorang anak yang sangat aktif. Diam adalah muncul terberatnya. Hobinya adalah bermain layang-layang. Setiap hari sepulang sekolah dia selalu bermain layang-layang. Jai memiliki koleksi layang-layang yang banyak, mulai dari yang berukuran kecil sampai dengan yang berukuran sedang. Suatu hari Jai melihat ada layang-layang yang putus dan mengarah ke sebuah perumahan. Jai menginginkan layang-layang itu, ternyata layang-layang itu menyangkut di atas pohon. Karena keinginan yang kuat untuk memiliki layang-layang itu, Jai nekat menaiki pohon besar tersebut. Jai bergelantungan dari satu dahan ke dahan lainnya. Tibalah di sebuah dahan yang rapuh. Jai terjatuh dan tangannya terbentuk tanah dengan sangat kuat. Saat itu Jai tidak bisa menggerakkan tangannya. Tiba-tiba meneteskan darah-darah dari tangannya. Tetesan itu semakin lama semakin deras. Ternyata tangannya mengalami. Warga yang menemukan Jai yang sedang kesakitan langsung membawanya ke rumah sakit. Jai akhirnya harus menjalani operasi penyembuhan tulang. Setelah pulih, Jai menyesal karena keteledorannya membuat tangannya menjadi patah. Yang lebih menyedihkan, patah tangannya membuat dirinya menjadi seorang tentara Muslim. Demikian masih diskusi. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok yang sudah
membuat dalam bentuk cerpen dengan diperhatikan untuk membangun cerpen. Waktu selanjutnya diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang akan dibawakan oleh Nona Happy Guru. Kepada Nona Happy waktu dan tempat. Ya baik, perkenalkan nama saya Ibu Guru. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik pengalaman kerja dari pohon hingga taman. Kerangka alur. 1. Pengenalan. Jai adalah seorang anak yang senang bermain layangan. Jai mengeluksi berbagai layangan. 2. Konflik. Suatu hari Jai mengejar layangan yang putus ke sebuah perumahan. Layangan tersebut menyangkut di ranting pohon. Jai berniat mengambilnya. Yang ketiga, kalimat. Jai menaiki pohon besar dengan perlahan sampailah di sebuah ranting dahan. Jai bergelantungan dari dahan tersebut yang ternyata rapuh. Jai terjatuh dan tangannya patah. 4. Antiklimat. Jai ditemukan warga sudah tergeletak di bawah pohon. Warga membawanya ke rumah sakit. Jai dioperasi. Yang kelima, penutup. Tangan Jai kembali pulih. Jai menyesal karena dengan tanda tangan tersebut dia tidak mungkin menjadi orang sekarang. Itu cara baca cerpen. Berdasarkan kerangkanya, cerpen mimpi yang musnah. Jai adalah seorang anak yang sangat aktif. Diam adalah musuh kegiatannya. Hobinya adalah bermain layang-layang. Setiap hari sepulang sekolah, Jai selalu bermain layang-layang. Jai memiliki koleksi layang-layang yang sangat banyak, mulai dari yang berukuran kecil sampai yang berukuran besar. Suatu hari, Jai melihat ada layang-layang yang putus dan mengarah ke sebuah perumahan. Jai menginginkan layang-layang itu. Ternyata layang-layang itu menyangkut di atas pohon. Karena keinginannya yang kuat untuk memiliki layang-layang itu, Jai nekat menaiki pohon besar tersebut. Jai bergelantungan dari satu dahan ke dahan lainnya. Tiba di sebuah dahan yang menggerakkan. Jai terjatuh dan tangannya terbentur tanah dengan sangat keras. Saat itu Jai tidak bisa menggerakkan tangannya. Tiba-tiba meneteslah darah dari tangannya. Baik. Dengan diskusi kelompok yang sudah dilakukan oleh kelompok 3, maka berakhirlah diskusi kelompok pada pembelajaran kita pagi hari ini. Selanjutnya pada bagian yang berikut, yaitu membuat rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu minta salah seorang siswa atau peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Melalui pembelajaran hari ini, kami bisa mengetahui langkah-langkah membuat cerpen, langkah-langkah menentukan topik, menyusun cerpen, dan menulis cerpen berdasarkan pengalaman. Ya, kita berikan aplaus untuk yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah kita belajar pembelajaran ini, anak-anak sudah bisa membuat topik, anak-anak sudah bisa menentukan topik, itu membuat tema, anak-anak bisa menyusun cerpen dan berdasarkan pengalaman hidup yang sudah dialami dan sudah dirasakan oleh peserta didik yang sudah diaplikasikan dalam sebuah cerpen yang sudah dipresentasikan pada pembelajaran pagi ini. Dan presentasi dari setiap kelompok hasilnya sangat luar biasa bagus. Ternyata anak-anak sudah bisa mengerti dan memahami pembelajaran yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi. Yang berikut nanti ada soal post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak pada pembelajaran kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Soal post test
pilihan ganda. Nanti Ibu akan bagikan kepada anak-anak. Soal prosesnya ini. Itu adalah soal post-test. Untuk bisa, maka silahkan isi, silahkan pilih. Menurut Anda, jawaban yang benar bisa dipilih A, B, C, atau D. Menurut pemahaman Anda pada pembelajaran hari ini. Tentang cerpen ya. Jadi, anak-anak silahkan baca soal post-testnya, lalu dikerjakan per individu. Ya. Jadi, supaya Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang berikut adalah terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik, semangat, dan semangat itu sangat luar biasa. Terima kasih karena sudah berpartisipasi mengikuti pembelajaran hari ini. Dan Ibu harap Anda juga bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Jadi tentang membahas tentang pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang ini pada hari Senin nanti. Akan silahkan belajar dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian semester yang diadakan pada minggu yang akan datang bertepat di hari Senin. Jadi anak-anak silahkan mempersiapkan diri dengan baik. Jangan lupa belajar untuk bisa mengisi soal-soal yang diberikan guru dengan baik. Oleh karena itu, dengan berakhirnya diskusi tadi, maka kita akan menutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan kita berdoa. Dan Ibu meminta salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kepada anak Happy Guru, Ibu meminta waktu dan kesempatan ini untuk memimpin kita dalam doa sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi ini. Kita mengakhiri pelajaran kita masih dalam doa. Bapak yang berguna, terima kasih karena kami ini pelajaran kami dari awal hingga dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih Anda. Ya, terima kasih kepada anak Happy yang sudah memimpin kita dalam doa mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa juga untuk bisa